warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Bagus Setiawan. Saya dari kelas 4D. Di sini saya akan membacakan proposal proyek 3D modeling, tugas mata kuliah 3D modeling. Bab 1, pendahuluan. Perkembangan teknologi sangat mempermudah produksi animasi, khususnya animasi 3 dimensi. Dari tahap modeling, karakter ataupun objek di sketching, modeling, texturing, dan rendering dapat dilakukan dengan satu perangkat lunak saja. Hasilnya akan sangat relatif, mengingat tahapan pipeline kerja animasi secara umum menggunakan lebih dari satu perangkat lunak. Proposal ini merupakan tulisan yang mengacu pada tentang pembuatan 3D modeling. Logo usaha yang diaplikasikan pada pembuatan 3D modeling. Karakter desain yang memfokuskan pada proses pembuatan tekstur material yang dilakukan untuk membungkus karakter 3 dimensi model yang telah dibuat. Penentuan material bahan yang digunakan disesuaikan dengan konsep karakter desain yang dibuat. Perangkat lunak untuk memproduksi desain 3D karakter tersebut menggunakan perangkat lunak Blender, di mana perangkat lunak tersebut mempunyai alur kerja sendiri dalam mengolah produksi, khususnya mempersiapkan aset animasi 3 dimensi. Blender merupakan pengembangan dari perangkat lunak 3 dimensi untuk industri kreatif, sangat menonjolkan fungsi untuk 3 dimensi sketching, modeling, texturing, dan rendering, untuk menggerakkan karakter untuk membuat animasi. Bab 2, landasan teori. 2.1 Pengertian 3D modeling. 3D modeling adalah proses untuk menciptakan objek 3 dimensi yang ingin dituangkan dalam bentuk visual nyata, baik secara bentuk, tekstur, dan ukuran objeknya. Pengertian lainnya adalah sebuah teknik dalam komputer grafis untuk memproduksi representasi digital dari suatu objek dalam 3 dimensi, baik benda mati maupun benda hidup. Sebenarnya konsep dasar dari 3D modeling adalah pemodelan. Pemodelan sendiri adalah pembentukan suatu benda-benda atau objek, membuat dan mendesain objek tersebut hingga terlihat seperti hidup. Poin 2.2 Proses 3D modeling, sketching, modeling, texturing, dan rendering. A. Sketching. Sketching atau sketsa adalah karya gambar yang biasanya tidak dimaksudkan sebagai hasil karya akhir. Sebuah sketsa dapat memiliki beberapa tujuan: merekam sesuatu yang dilihat oleh seniman, merekam atau mengembangkan gagasan untuk dipakai kemudian, atau dapat juga digunakan sebagai cara singkat menggambarkan citra, gagasan, atau prinsip. B. Modeling. Dalam grafika komputer 3D, pemodelan 3D adalah proses pengembangan representasi matematis dari setiap permukaan suatu objek, baik mati atau hidup, dalam 3D melalui perangkat lunak khusus. Produk ini disebut model 3D. Seseorang yang bekerja dengan model 3D dapat disebut artis 3D. Ini dapat ditampilkan sebagai gambar 2 dimensi melalui proses disebut 3D rendering atau digunakan dalam simulasi fenomena fisik komputer. Texturing. Proses pemberian material berdasarkan shader yang disediakan oleh perangkat lunak tersebut, atau kita memberikan treatment tertentu pada gambar digital kita untuk dijadikan tekstur. Dari tekstur yang diolah dapat digunakan untuk beberapa channel yang disediakan perangkat lunak tersebut. Channel-channel yang disediakan antara lain color channel, channel yang mengatur warna dasar pada material tanpa terpengaruhi pada pencahayaan. B. Luminance channel, channel yang mungkin kita mengatur material yang dapat terlihat meskipun tidak ada satupun sumber cahaya, karena material tersebut dapat memancarkan cahaya sendiri. C. Reflection channel, channel ini dapat memberikan reflection dari material terhadap objek yang ada di sekitarnya. D. Fog channel, pada channel ini material dapat menyimulasikan kabut atau awan gas bersifat material yang tembus, tetapi pencahayaan yang menimpa material akan surut sesuai dengan kepadatan material tersebut. E. Specular channel, cahaya yang terrefleksi pada material berupa highlight sesuai dengan posisi sumber cahaya. F. Displacement channel, pengertian menyerupai BAM, merupakan bentuk di segala arah material yang diaplikasikan pada 3D. Objek akan berubah bentuk sesuai dengan pemetaan yang kita atur.
G. Diffusion Channel. Pada channel ini kemungkinan mengatur gelap terang pada material yang dapat digelap terangkan sesuai dengan pemetaan yang bersumber dari image atau shader. H. Transparency Channel. Mengatur pada level transparan. Apabila terdapat warna pada material, secara otomatis akan berkurang dan bertambah intensitasnya sesuai dengan level transparasi. I. Environment Channel. Pada Environment Channel menyimulasikan refleksi seperti pada image yang menjadi pemetaan pada material. J. Bump Channel. Memberikan kesan benjolan pada material seolah-olah mempunyai tekstur dari pemetaan image. K. Alpha Channel. Dapat mengatur alpha channel yang digunakan untuk masking sebagai dari area material. Glow Channel. Channel yang dapat mengatur material seolah-olah berbeda mengeluarkan area tipis seperti cahaya. D. Rendering. Rendering adalah proses dari pembangunan gambar dari sebuah model atau model yang secara relatif dapat disebut sebuah berkas adegan. Melalui program komputer, sebuah berkas adegan terdiri dari objek-objek dalam sebuah bahasa atau data struktur, bisa berupa geometri, sudut pandang, tekstur, pencahayaan, dan informasi. Bayangan sebagai sebuah deskripsi dari adegan virtual. Data yang terisi dalam berkas adegan kemudian melewati program rendering untuk diproses dan menjadi hasil keluaran untuk sebuah gambar digital atau berkas gambar grafik raster. Walaupun detail-detail teknis dalam metode rendering bervariasi, tentang umumnya dalam produksi sebuah gambar 2 dimensi dari gambar 3 dimensi disimpan dalam sebuah berkas adegan yang sudah menjadi kerangka sebagai alur grafik sepanjang sebuah peralatan rendering seperti GPU. Bab 3. Metodologi perancangan model 3D. Di poin 3.1, gambaran umum tentang objek 3D yang akan dibuat. Animasi yang saya buat adalah logo menggambarkan burung terbang yang memiliki 2 warna biru tua dan biru muda. Logo ini digunakan untuk brand. Poin 3.2, flowchart atau bagian proses pembuatan model 3D yang akan dibuat. Yang pertama start, yang kedua sketching, yang ketiga modeling, texturing dan material, rendering dan hasil akhir. Bab 4, implementasi dan pembahasan. 4.1 Produksi. Poin 4.1.1 Praproduksi. Yang pertama A. Sketching. Bagian sketching atau sketsa logo usaha kita menggunakan aplikasi Corel Draw sebagai dasar seperti pada gambar 4.1. Berikut gambarnya. B. Modeling. Untuk tahap modeling sendiri kami menggunakan aplikasi Blender. Untuk tahap ini tahap kedua setelah tahap sketching. Tahap modeling seperti pada gambar 4.2. Berikut gambarnya. Yang C. Texturing dan material. Untuk tahap texturing dan material adalah pemberian ketebalan 3D atau extrude pada desain dan material pemberian warna pada desain 3D-nya seperti pada gambar 4.3 tampak samping dan 4.4 tampak depan. Berikut gambarnya. Rendering. Untuk tahap rendering, untuk menjalankan sebuah proyek animasi 3D seperti pada gambar 4.5. Pada poin 4.1.2 pasca produksi, ekspor hasil rendering itu JPG, PNG, dan MP4. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Dalam penulisan tugas akhir ini telah dijelaskan proses perencanaan animasi hingga pembuatan animasi logo, dan berdasarkan pembahasan dan evaluasi dari setiap bab, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Penggunaan dana pemanfaatan animasi dapat digunakan untuk para usaha yang ingin membuat logo. Dalam pembuatan animasi diperlukan imajinasi agar dapat membuat tampilan animasi yang menarik dan tidak membosankan.
Ketiga, berdasarkan pengalaman penulis, Blender adalah perangkat lunak yang dapat digunakan membuat animasi karena tampilannya yang sangat sederhana dan mudah digunakan terutama bagi pemula. Juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap. Itu tadi pembahasan mengenai proposal 3D modeling saya. Apabila ada kata-kata yang kurang yang menyinggung, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.